Selamat pagi. Hari ini tanggal 17 Agustus ya, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini jam 9 ya, saya di workshop sudah bungkus paket ya, sudah siap nih 4 mau segera kita kirim. Jadi kita tidak ada yang namanya libur untuk pengiriman paket. Ya, JNT, JNT, JNT si cepat ya. Nah, saat ini kita mau mereview ya, saya tidak mereview paketnya, tetapi kita sudah siapkan. Nah, saya mau mereview ini nih. Ini adalah proyektor ya, proyektor mini ya. Tetapi ini sudah generasi kesekian ya. Karena banyak banget sudah versinya ini itu, pabrikannya juga banyak banget yang bikin oleh pabrikannya, saya tahu aja dari pabrikan mana, dan ini adalah pabrikan yang versi terbarunya seperti ini ya. Dia ada 2 buah lensa, lensanya ini dari plastik ya, bukan beling, jadi PMMA ya biasanya ngomongnya, PMMA ya, jadi dari plastik. Ini untuk bagian low beamnya dan bagian yang nongolnya ini untuk high beam. Nah, bagaimana kalau menurut Anda ini bagus atau tidak? Saya sih jujur terus terang ya, pasang begini, satu nggak terang, kedua outputnya nggak lebar, dan patternnya ya ada garisnya tetapi napak di jalannya kurang begitu bagus. Saya ngomong apa adanya. Ya, saya dikirimkan sampel oleh pabrik suruh saya jual. Jadi kalau ini bagus saya mau jual, kalau nggak bagus saya nggak mau jual karena saya orangnya independen. Independen maksudnya saya mau berdagang juga tetapi hobi juga. Kalau orang hobi bagus kita bilang bagus, jelek kita bilang jelek. Ya. Nah, keunggulan dari LED ini sebenarnya buat Anda yang reflektornya udah butek seperti begini. Misalnya kalau udah butek, krom-kromannya udah butek, nah Anda boleh pakai ini. Kenapa saya bilang boleh? Karena ini langsung dipasang begini, jadi tanpa menghiraukan dia punya reflektor lagi. Nah, langsung dipasang begini, plug and play sudah. Tinggal klikkan. Ya. Nah, seperti ini kalau dari belakang. Jadi pemasangan tinggal PNP tanpa perlu bobok, tanpa perlu buka-buka mika. Jadi kalau yang beginian biasanya lebih cocok ke mobil atau yang ke mobil-mobil tua atau yang sudah reflektornya seperti butek seperti gini ya, it's okay. Ya. Tetapi ini juga Anda harus tahu ya, garis tegak lurusnya dia, jadi cut off-nya jangan sampai miring ya. Banyak yang memasang miring, saya lihat di jalanan ada yang pakai, angkot juga ada yang pakai, tapi sinarnya nggak ngerti kemana ya. Jadi perlu penyesuaian juga, jadi perlu penyesuaian, dan LED ininya untuk setir kanan bukan untuk setir kiri ya. Karena kalau saya lihat ini center tegak lurus terhadap ininya. Jadi vertikalnya adalah tegak lurus. Dia tidak ke arah jam 11 atau jam 12. Tetapi masalahnya adalah mobil di Indonesia kan ininya miring biasanya. Nah, kalau ininya miringnya ke sini, sorry, jam 11 dilihat dari belakang miring, berarti kan garisnya miring, dia tidak bisa tegak lurus. Ya. Nah, sedangkan di proyektor ini tidak ada adjustable-nya nih. Ada bautnya tapi fix ya. Di sini ada 3 buah lubang, tapi saya tidak disertakan bautnya. Jadi ini adalah untuk mengadjust, ini agak ke sini LED-nya, agak ke sini LED-nya, agak ke sini. Jadi ini harusnya dikasih baut ya. Jadi ini kalau kita bautnya kita tekan maju, jadi dia bisa agak nongol dikit. Ya kalau kita ini dorong ke sini. Jadi selain Anda bisa mengadjust reflektor ininya dengan obeng diputar bagian belakangnya, karena kan ini kan ada setelan bolamnya nih. Ya, biasanya diputar bagian belakangnya. Selain kita bisa memutar ininya, arah ininya, tetapi ini di proyektor sendiri duduk di mangkok H4 ininya, ini bisa di-adjust juga nih. Karena di sini aslinya mesti dikasih baut nih. Ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi ini pas duduk masuk di sini ya. Pas duduk masuk di sini, nah ini bisa di-adjust agak begini, agak nungging, atau agak ke kiri, atau agak ke kanan dengan memainkan baut setelan dari sini. Tetapi kalau setelan putarannya ini saya lihat sih fix ya. Karena kan saya sudah bilang, mobil di Indonesia adalah jam
11 ininya nih. Kalau dilihat dari belakang adalah jam 1, kalau dilihat dari depan adalah jam 11. Jadi ini posisi LED akan dipasang agak begini. Nah, agak begini ini garisnya horizontal atau tidak. Nah, itu kita harus dites di mobil langsung ya. Karena ini LED tidak bisa di-adjust horizontal dan vertikalnya ya. Nah, ini LED udah generasi kesekian. Karena generasi yang zaman dulu lensanya tidak ada bagian nongol begini. Jadi hanya untuk mendrive low beam. Nah, sedangkan ini di satu lensa bisa high beam dan low beam. Low beam bagian bawah, yang high beam bagian yang nongol. Ya, seperti itu. Nah, versi yang saya diberikan sampel di bagian bawahnya tidak ada tambahan chip LED. Jadi ada yang tambahan chip LED, jadi menggunakan 3 chip. Chip untuk low beam, chip untuk high beam. Nah, waktu high beamnya di atasnya nyala, di sini juga ada tambahan nyala. Nah, kalau LED-nya yang menggunakan di sini artinya menggunakan jadi dia nyala ke bawah, jadi dia menggunakan reflektor mangkok bawaan mobil, tetapi percuma ya, percuma. Kenapa? Karena udah pasti nggak tahu high beamnya kemana, karena nggak bakal jelas, karena fokusnya udah pasti salah ya. Jadi makanya problema orang yang menggunakan ini pasti high beamnya satu udah pasti kacau ya, high beamnya kacau. Nah, makanya ini versi yang baru ada tambahan high beam di dia punya proyektor juga gitu ya. Nah, versi yang ini permasalahan pasti pemasangan di karet. Kenapa saya bilang permasalahan pemasangan di karet? Yang pasti adalah karetnya tidak bisa dipasang dengan sempurna. Dan kipas anginnya tidak PNP ini. Ya, PNP atau tidak sepertinya, PNP juga sih. Boleh dibilang PNP, tetapi karet ada permasalahan di karet lah. Karena ini kan kipas bisa dibuka nih, kita kasih lihat nih. Nah, ini kipas bisa dibuka nih. Ya, ini adalah kipasnya. Nah, kipasnya kalau pemasangan mobil di Indonesia kan ada karet. Nah, kipasnya ini kan di sini nih. Yang pasti ini tanpa pendinginan artinya. Kenapa? Karena tidak ada heatsink. Karena ini akan tertutup sempurna. Jadi intinya LED ini tanpa pendinginan, ya, tanpa pendinginan sudah pasti. Nah, tanpa pendinginan tersebut pasti LED-nya bakal tidak awet, ya. Jadi ini pemasangannya kira-kira begini nih, ya. Ini kita buka dulu. Ini kita buka dulu, ya. Nah, ini kan karet masukin dulu ke sini. Pemasangannya sih susah-susah gampang ini. Karet masuk. Karet sudah masuk, kipas baru turun. Ya, kencengin kipasnya. Nah, ini normalin. Nah, ini terbungkus. Ya, jadi LED ini tanpa pendinginan. Kenapa? Karena kipasnya tertutup oleh karet. Ya, jadi udah pasti cilaka ini LED. Jadi tanpa pendinginan, ya. Nah, nanti pasti ada yang nanya, kenapa kok kipas bisa dicopot-copot ya? Padahal kan dia harus ada kabel. Nah, jadi dia sistemnya knock 2. Jadi knock ini untuk positif negatif kipas. Nah, di sini juga ada ini poinnya. Jadi kayak pantatnya senter, tempat baterainya senter kan begitu ya. Bisa dibuka pasang, tetapi dia bisa kontak. Nah, kontaknya itu karena ada 2 buah pinnya. Pinnya ini akan nonjok ke dia punya ini. Jadi kayak senter ya. Kayak pantatnya senter. Dan ini dikasih thermal pass, kenapa? Supaya panasnya di bodi ini bisa mengalir ke heatsink di kipas ini ya. Seperti itu ya pemasangannya. Jadi sebenarnya sih pemasang gampang-gampang susah ya. Nah, dia masih menggunakan balas dan kita akan ukur dia punya wattnya berapa ya. Kalau saya sih jujur terus terang, daripada Anda beli beginian, Anda mendingan beli LED. Beli LED H4 yang dikalibrasi, hasilnya akan lebih maksimal dan lebih bagus. Saya akan lebih menjamin itu dibandingkan Anda beli yang beginian. Ya. Nah, ini kita kasih lihat dulu wattnya. Wattnya sekitar 25,8, jadi 26 watt ya. Ini 26 watt Anda lihat di sini, ini adalah bagian low beamnya. Bagian high beamnya adalah 37,9, jadi 38 watt. Jadi low beam adalah 25,6 watt, jadi 26 watt. Waktu high beam
38 watt, berarti high beamnya 10 watt ya. Jadi low beam 26, waktu high beam 36 ya. 26 dengan 36. Ya, 26 dengan 36. Jadi 10 watt. Nah, kita akan langsung tunjukin aja ya hasil outputnya karena ada pemberitahuan dari handphone saya bahwa memorinya low. Nah, ini seperti begini hasil outputnya ya. Kurang begitu oke sih menurut saya. Ya. Dan tidak begitu lebar ya. Kecil banget. Nah, ini center di sini tengahnya ya. Dan ini adalah setir kiri, bukan setir kanan ya, Bro. Saya dikasih sampel setir kiri nih, Bro. Wah, payah nih. Padahal Indonesia adalah setir kanan, Bro. Ini setir kiri punya. Nah, ini high beam-nya. High beam-nya. Ya. Nggak begitu lebar ini outputnya. Ya, kecil banget. Ini senternya di sini nih. Ya. Oke ya, jadi ini adalah generasi kesekian. Karena sudah upgrade di bagian lensanya, high beam-nya tetap di bagian sini. Ya, kalau yang menggunakan chip di bawah itu adalah generasi lama ya. Oke ya, saya sudah mereview. Saya tidak menjual sebenarnya, kalau ini bagus saya mau jual nih ya. Oke, terima kasih.